Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau buat gimana caranya membuat pop-up saat kalian buka browser kalian itu munculnya foto, bukan tulisan atau warning atau apapun itu. Ini adalah salah satu request dari subscriber aku, so langsung aja kita mulai ke videonya ya. Oke, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, di sini aku udah punya file index sama file style.js sama file style.css. Di sini aku mau buat H1 dulu. Contohnya aku buat show pop-up when the browser open kayak gini untuk judulnya H1-nya. Nah, di sini aku akan menggunakan div class. Nah, div class itu akan aku buat variabelnya itu container aja biar gampang diingat. Kayak gini. Nah, di sini itu aku akan masukin gambarnya. Misalnya aku masukin image search, aku gambarnya itu punya gambarnya mic.jpg. Nah, gambarnya akan kayak gini muncul di browser kalian. Ini kan gede banget nih. Aku mau setting width sama height-nya. Lebarnya 500, tingginya kira-kira 300 pixel, kurang lebih kayak gini ya. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian scriptnya. Di sini aku akan buat lagi ngelinknya, kan aku udah buat link untuk koneksi ke style CSS. Sekarang aku mau buat script untuk koneksi ke bagian style.js atau JavaScriptnya kayak gitu. Sekarang kita masuk ke bagian style CSS-nya. Ini aku mau ganti backgroundnya. Nah, aku ketik aja body. Di sini misalnya mau pakai gambar yaitu background image, URL, masukin nama filenya. Nah, contohnya kayak gini, dia ada backgroundnya kan. Kalau pakai warna juga bisa, tapi kayak masukinnya background color. Nah, di sini kita pilih aja warnanya, tinggal dipilih banyak banget. Misalnya aku mau pilih warnanya gray. Nah, di sini ya, dia jadi berubah jadi warna gray kayak gitu. Bisa juga kalian kasih comment section atau kalian mau warna black gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tapi agak gelap ya kalau black ya. Kayak gitu. Nah, di sini aku mau pakai yang ada gambarnya aja. Nah, di sini kan nggak kelihatan nih tulisan H1-nya ya. Nah, kita panggil atribut H1, selektor H1, terus colornya aku mau ganti jadi salmon, dark salmon, warnanya berubah. Teks alinea aku mau taruh di tengah jadi center. Font size-nya ukurannya itu aku mau rubah jadi 50 pixel dan aku mau menggunakan letter spacing, jadi ada jarak di dalam kalimat ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini kalau aku buka lebar browsernya gitu, nggak aku jadiin setengah kayak gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian kontainer. Kontainer itu untuk mindahin dari posisi si gambar ini supaya ada di tengah. Nah, kita panggil selector container. Di sini aku menggunakan margin 5% auto 0 itu supaya gambarnya dan tulisan H1-nya itu ada jarak. Nah, di sini tinggal kalian atur aja. Aku mau atur misalnya level berapa, right-nya juga berapa, bisa kalian adjust aja dan aku menggunakan satuannya persen. Bisa juga menggunakan pixel atau bisa juga menggunakan VH atau VH atau FV kalau nggak salah, apa IM aku lupa. Bisa juga. Nah, di sini itu aku menggunakan displaynya itu non. Kenapa non? Dia kan akan hilang nih gambarnya. Kalau positionnya juga aku menggunakan absolute. Kenapa absolute? Absolute itu supaya dia tumpang tindih gitu gambarnya. Nah, fungsi display non itu nyambung nanti sama si JavaScript kayak gitu ya. Jadi misalnya saat JavaScript itu kan kayak mau buat pop up ya, itu supaya dia muncul dan berkedip gitu ya. Saat kalian reload dia akan muncul pop upnya kayak gitu. Nah, itu berhubungan. Tapi sekarang kita akan kasih comment section aja dulu di bagian displaynya. Kayak gini comment section, nah gambarnya langsung muncul kayak gini kan, langsung muncul lagi kan. Aku mau buat gambarnya itu jadi nggak ngeblur gitu. Di sini aku panggil aja selector image. Nah, di sini langsung menggunakan object fit cover, dia langsungnya jadi gambarnya nggak ngeblur kan, jadi cover gitu, jadi bagus gitu gambarnya, jelas gitu. Nah, di sini aku panggil lagi selector container image. Kenapa? Aku mau buat sudut keempatnya ini kan runcing ya. Aku mau buat jadi nggak runcing gitu menggunakan border top right gitu, border radius itu. Di sini ada top, ada bottom, ada right, ada left. Kalian bisa adjust aja berapa. Aku menggunakan 30 pixel dan aku menggunakan box shadow untuk di belakang fotonya itu agar ada bayangannya gitu, kira-kira 10 pixel dan warnanya putih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian style JavaScript. Nah, sini aku menggunakan metode add event listener. Add event listener itu apa sih? Jadi dia tuh fungsi bawaan dari JavaScript, digunakan untuk melampirkan peristiwa dari elemen tertentu. Jadi add event listener itu mempunyai 3 parameter. Pertama, parameternya itu banyak ya. Jadi macam-macam event ini tuh banyak, ada one click, one change, one mouse over, one mouse set out atau onload gitu. Nah, di sini aku menggunakan function open. Nah, aku kenapa menggunakan set timeout? Karena set timeout ini fungsinya untuk, jadi saat kalian menjalankan function, setelah menunggu intervalnya itu waktu ditentuin berapa nih waktunya. Nah, di sini aku minta tolong ke JavaScript, dokumen tolong dong query selector ini panggil berdasarkan si selector container. Jadi query selector ini fungsinya untuk meminta atau memilih hanya elemen pertama dari kode gitu, pencarian elemen. Jadi dia membaca si
selector si kontainer yang udah aku buat gitu. Kontainer kan tadi aku buat selector kontainer, div class-nya ada atributnya gambar gitu. Misalnya aku buat 1000 aja nih set timeoutnya gitu, kelamaannya atau kecepatan munculnya. Nah udah aku save, dia nggak running. Kenapa? Karena yang tadi display tadi ini kita ilangin comment sectionnya, jadi muncul saat aku reload atau saat aku running ya. Nah dia langsung muncul pop up secara tiba-tiba kayak gitu. Bisa kan lihat kan, di running dia langsung muncul tiba-tiba kayak gitu contohnya. Misal aku ganti 500 set timeoutnya, nah dia jadi semakin lebih cepat. Kalau kalian buat 1000 atau 2000 semakin lama. Oke, di sini aku mau buat button ID menggunakan close, tapi nggak tulisannya close buttonnya, tapi aku melainkan mau menampilkan tanda silang atau sign silang, simbol silang. Itu baik banget kalian tinggal tulis aja simbol dan lalu tulis times, jangan lupa pakai koma titik 2, sorry. Nah nanti muncul kayak gini. Gimana sih caranya buat styling si tanda silang ini, tanda close ini? Kalian tinggal panggil aja .container button. Nah di sini kalian bisa atur misalnya backgroundnya, colornya kalian mau apa. Aku mau buat transparan aja jadi sesuai senada dengan backgroundnya. Nah di sini juga kalian bisa buat colornya, si silang ini mau diwarnain apa. Aku mau senada deh sama satunya jadi dark salmon. Aku mau hilangin dong pinggirannya, gimana? Background colornya mau diganti kuning, boleh, silakan sesuai kalian aja. Nah di sini aku mau buat, kan itu ada tanda kotaknya, aku mau dihilangin menggunakan border jadi non. Kalau kalian mau buat jadi warna juga boleh, silakan. Nah masuk ke JavaScript-nya, di sini sama caranya. Langsung aja aku buat sini document.selector. Sorry, maksudnya query selector. Sama metode. Jadi JavaScript tolong dong panggilin si variable close ini. Aku buat menggunakan hashtag close atau hash close atau titik close, itu sama aja selector pemanggilannya, sama-sama cara memanggil selector. Di sini sama-sama menggunakan metode add event listener. Di sini kita menggunakan 3 parameter selalu ya. Nah, di sini itu aku menggunakan one click gitu. Kenapa? Kan aku bilang tadi event itu banyak banget macam-macamnya event. Ada one click, one change, one mouse over, one mouse set out, one load gitu banyak. Nah, di sini itu aku menggunakan dot style display sama. Cuma aku menggunakan panggilannya variable itu non. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Nah, jadi saat aku running, dia langsung muncul pop-up-nya. Saat aku klik tanda silang atau close, dia akan langsung keluar. Tapi kenapa nggak kelihatan? Karena saat aku ngerekam video ini itu mouse itu nggak kelihatan pointernya. Di semua video aku juga nggak kelihatan tuh pointer saat aku ngeklik kemana gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, bisa kalian coba di rumah. Kalau video kelambatan, kalau video kecepatan bisa kalian lambatin aja nih. Aku buka lebar layarnya biar kalian bisa lihat. Nah saat aku running dia langsung muncul pop-up-nya, saat aku klik dia langsung ke close. Kurang lebih kayak gitu, bisa kalian lihat sendiri contohnya. So, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.